Kita Garuda Space. FIFA buat mimpi timnas Malaysia tiru Indonesia hancur. Tak gelar latihan di Jakarta, ini jadwal skuad Garuda terbang ke Bahrain. Brisbane Roar dapat peringatan netizen usai perkenalkan Rafale Strike. Misil Gers bakal jadi bahan ospek Sandy Walsh di skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. FIFA buat mimpi timnas Malaysia tiru Indonesia hancur. FIFA resmi menolak proses naturalisasi fullback kanan Go Ahead Eagles, Matt Hills, untuk memperkuat timnas Malaysia. Menurut pernyataan dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, pesepak bola 27 tahun itu gagal menjalani proses naturalisasi karena terhalang regulasi. Sebab, seorang pemain bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia jika memiliki darah Malaysia, maksimal dari kakek atau neneknya. Sementara itu, darah Malaysia yang mengalir dari tubuh Majdi Leeds berasal dari buyutnya. Sebelumnya, sang pemain tertarik membela timnas Malaysia lantaran ingin mengikuti jejak mantan rekannya di Go Ahead Eagles, J.Izes dan Ragnar Oratmangun, yang mana sudah berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. J.Izes dan Ragnar Oratmangun berandil besar atas meningkatnya performa Garuda. Berkat bantuan keduanya, timnas Indonesia eksis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kini peraturan FIFA telah memupuskan mimpi Majdi Hills dan juga timnas Malaysia yang mana ingin meniru Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Menariknya, penolakan FIFA tersebut langsung mengundang beragam reaksi dari netizen Indonesia. Pada kolom komentar unggahan akun Instagram FAM, banyak warganet tanah air yang menilai bahwa Malaysia kurang teliti dalam menaturalisasi pemain karena belum pasti tetapi sudah diklaim hingga akhirnya tak direstui oleh FIFA. Netizen Indonesia juga tak sedikit yang menyarankan FAM untuk bisa mencontoh PSSI dalam melakukan naturalisasi. Ada netizen yang menjelaskan bahwa PSSI rela mengirim orang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan Indonesia dan setelah terbukti baru dinaturalisasi. Bahkan, gaya ketum PSSI Erick Thohir pun yang tak ingin keluar-keluar terlebih dulu sebelum salaman dengan pemain keturunan tersebut disebut sebagai langkah yang bagus. FAM pun disarankan agar tidak buru-buru dan lebih bisa teliti lagi seperti PSSI nantinya, agar kejadian kegagalan Majdi Hills tidak terulang lagi. Tak gelar latihan di Jakarta, ini jadwal skuad Garuda terbang ke Bahrain. Skuad Garuda akan langsung terbang ke Bahrain pada 5 Oktober 2024 jelang melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini disampaikan oleh manajer timnas Indonesia Sumbarji yang juga memastikan bahwa Sintayong tidak menggelar latihan di Jakarta. Dengan begitu, pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga 1 dan yang sedang berkarir di luar negeri akan langsung berkumpul bersama di Bahrain. Dari situ, para pemain baru akan mempersiapkan diri berlatih melawan timnas Bahrain. Sumarji juga menjelaskan bahwa Sintayong telah memilih 27 pemain untuk menghadapi laga kali ini. Sudah ada pemain-pemain yang disiapkan untuk melawan Bahrain. Ia belum bisa merinci dengan detail nama-nama pemain tersebut. Namun Sumarji mengatakan Hilgers dan Eliano Reinders akan masuk ke dalam 27 nama itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI kedua pemain telah dikebut. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia pun akan melawan Cina dalam lanjutan fase grup. PSSI bakal menggunakan pesawat charter untuk mengatasi kelelahan pemain. Dengan begitu, misi Sintayong untuk mencuri poin pada laga tandang kali ini akan bisa terrealisasi. Brisbane Roar dapat peringatan netizen usai perkenalkan Rafale Strike. Klub Australia Brisbane Roar resmi memperkenalkan pemain barunya, Rafale Strike yang merupakan punggawa timnas Indonesia.
Melalui Instagram resmi klub, Brisbane Roar membagikan potret Rafael Struijk sedang berada di stadion klub untuk pertama kalinya. Sontak unggahan itu langsung mendapatkan respon dari netizen tanah air. Banyak yang mengingatkan agar klub Australia itu memberikan menit bermain ke penyerang muda berusia 21 tahun ini. Pasalnya warganet tanah air tidak ingin Rafael Struijk hanya dijadikan sebagai alat marketing. Adapun Struijk menjalani petualangan baru dalam karirnya. Ia sepakat meninggalkan ADO Den Haag untuk gabung ke Brisbane Roar di Liga Australia. Hal itu juga tak terlepas dari Sintayong yang memiliki histori bersama klub tersebut. Struijk sendiri diprediksi bisa akan menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia. Besar kemungkinan ia pun dipanggil ke skuad Garuda yang akan berkumpul jelang lawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 mendatang. Misilkers bakal jadi bahan ospek Sandy Walsh di skuad Garuda. Sandy Walsh dianggap netizen bak menandai Misilkers yang kini resmi menjadi WNI. Hal itu terlihat ketika Sandy turut memberikan komentar di Instagram Misilkers, di mana Sandy mengomentari permainan bagus bek LC20 ini ketika melawan Manchester United. Bek Kevin Maitland tersebut menilai Misilkers sangat solid. Menariknya hal itu mengundang reaksi warganet tanah air yang menilai bahwa Hilgers akan jadi korban ospek Sandy Walsh selanjutnya. Sebelumnya, Sandy Walsh adalah sosok yang menjadi rekan sekamar Martin Paes. Berkat hal itu, kiper FC Dallas ini bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan candaan ciri khasnya, Sandy Walsh juga menyuruh jongkok challenge kepada Martin Paes. Tak hanya Martin Paes, pemain lain seperti Kelvin Verdong dan juga Jesus juga sempat menjadi korban kekocakan dari Sandy Walsh. Pasalnya, Sandy selalu menjadi teman sekamar para pemain keturunan yang baru bergabung ke skuad Garuda. Hal itu pun diakui lantaran Sandy Walsh menjadi perantara para pemain untuk beradaptasi. Lalu akankah Sandy Walsh bakal membantu lagi dua anak baru timnas Indonesia yang akan segera bergabung, yakni Misilkers serta Eliano Reinders? Untuk itu mari kita tunggu saja aksi kocaknya.